Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam taklim makrifat. Mari kita ngaji makrifat dengan uraian ilmiah dan presisi tinggi. Ada sebuah kabar bahwa di antara 73 golongan yang selamat hanya satu golongan, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Alhasil, semua golongan pada mengakui bahwa dirinya adalah ahli sunnah wal jamaah. Kenyataan di dunia ini ada beberapa golongan, artinya ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Sedangkan untuk mencari kebenaran tentunya harus melewati uji, diobservasi, pakai pedoman yang ada. Salah satunya adalah Al-Quran. Orang yang cerdas, orang yang bernalar tinggi, pasti tidak mau ikut-ikutan, tidak mau asal-asalan, tidak cukup dengan cerita, karena saat ini musimnya janji palsu. Oke, mari kita uji. Ahli sunnah wal jamaah. Ahli artinya taat, sunnah artinya ajaran, perkataan, menyamakan frekuensi. Kemudian jamaah artinya makmum, mengikut. Jadi orang yang selamat jika orang yang taat mengikut ajaran, menyesuaikan frekuensi Rasulullah. Rasulullah artinya utusan Allah, bisa disebut dengan wakilnya Allah. Berarti harus ada sosok yang hadir di situ. Apakah Nabi Muhammad seorang utusan Allah? Iya, betul. Tetapi 1500 tahun yang lalu Nabi Muhammadlah yang masa itu ditaati, diikuti. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Sebuah ketaatan pasti ada yang membuat, entah itu berupa peraturan, entah berupa hukum, entah berupa undang-undang, aturan main dan sebagainya. Dan harus ada yang bertanggung jawab. Contoh jika Anda melanggar aturan di sekolahan, siapa yang menangani? Bapak kepala sekolah. Tentunya itu ada manusianya. Jika Anda melanggar lalu lintas, siapa yang menangani? Kepolisian. Ada orangnya, ada manusianya. Tetapi jika Anda melanggar ajaran, contohnya di ajaran Islam, jika Anda makan daging babi, jika Anda makan daging anjing, siapa yang menangani? Jika Anda tidak sholat, jika Anda tidak puasa, siapa yang menangani? Tidak ada, karena Anda saat ini sudah tidak mengakui adanya Rasul zaman ini sebagai penanggung jawab terhadap ketaatan. Bukti di dalam ayat Al-Quran, wa aqimus sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku atau mengingat Allah. Buktinya Anda hanya melakukan gerakan-gerakan sholat saja tanpa bisa mengingat Allah, aman tuh. Buktinya
Anda hanya menggugurkan kewajiban saja tanpa bisa mengingat Allah, aman tuh ya. Karena tidak ada yang bertanggung jawab di situ ya. Pertanyaannya, siapakah yang Anda taati sekarang ini? Sudah mati. Kalau Anda wal jamaah, siapakah sebagai imammu? Sudah mati ya. Kira-kira jika Anda hidup di pemerintahan sekarang ya, pemerintahan Pak Prabowo, tetapi Anda tidak mau mengikuti peraturannya, malah mengikuti peraturan presiden dulu zamannya Pak Soekarno, kira-kira bagaimana? Aneh tidak? Apakah peraturannya Pak Soekarno tidak bagus? Bagus ya. Tetapi sudah disempurnakan oleh presiden yang berikutnya ya, sesuai dengan perkembangan zaman ya. Dulu belum ada undang-undang ITE karena belum ada pendukungnya, belum ada HP Android. Karena sekarang ada HP Android, maka undang-undang yang dulu disempurnakan ya, ditambahkan dengan undang-undang ITE, begitu dan seterusnya ya. Kenapa sekarang ini banyak manusia yang ngeprank Tuhan ya? Karena tidak mengetahui, tidak mengakui utusan yang sekarang ya. Ketika Anda suruh bersaksi dengan Allah dan bersaksi dengan Rasul dalam syahadat itu, pasti Anda tidak bisa ya, karena Anda masih melekat bahwa Rasulmu itu hanya Nabi Muhammad ya, yang sekarang itu sudah wafat ya. Bukankah sudah diterangkan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, akan datang seorang rasul di kaummu sendiri ya. Kaum sendiri itu di antara kita ya. Lalu bukankah sudah diterangkan di dalam Al-Quran bahwa setiap manusia itu mempunyai rasul ya. Kenapa pedoman ini Anda ingkari ya? Menganggap bahwa Rasul itu sudah tidak ada, Rasul itu sudah mati ya. Yang mati itu manusianya ya, Nabi Muhammad ya. Karena setiap yang bernyawa itu pasti mati, tetapi utusan atau Rasul itu tetap terus ada ya. Persamaan kalimat, jika Anda hidup di zaman sekarang ya, sudah ada presiden zaman sekarang, tetapi Anda tidak mengakui dan Anda hanya melekat bahwa presiden itu adalah Bapak Soekarno. Jika kira-kira Anda diperintahkan untuk berjabat tangan dengan presiden yang manusianya Pak Soekarno, bisa enggak? Tidak bisa ya, karena Pak Soekarno itu sudah mati ya. Tetapi jika Anda dikehendaki berjabat tangan dengan presiden yang sekarang yang manusianya Pak Prabowo, pasti bisa mungkin ya, karena Pak Prabowo ini masih hidup ya. Begitu juga jika Anda dikehendaki ketemu dengan Allah melalui seorang utusannya zaman ini, pasti bisa ya. Bisa mungkin ya, berpotensi untuk bisa ketemu karena utusannya betul-betul ada saat ini ya. Tetapi jika dikehendaki ya, kalau belum dikehendaki ya silahkan ya, gulung kuming dulu di dunia ya. Itulah konsep
golongan ahli sunnah wal jamaah yang selamat ya. Ada imamnya, ada kiblatnya yang kita taati sekarang ini. Demikian yang saya sampaikan. Ini adalah praktek Thoriqoh Naksabandiyah Qolidiyah Nusantara. Ilai anta maksudi waridu kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.